Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Felsitas Grace Realita dengan NIM 09010282529071 dari kelas Manajemen Informatika 1B. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma dan pemrograman sebagai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdiansah Eskom MCS. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep algoritma. Sebagaimana kita tahu, algoritma itu merupakan langkah-langkah praktis dan juga logis serta sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Tujuannya agar proses penyelesaian masalah menjadi terstruktur, efisien dan juga mudah dipahami. Sebagai contohnya, ketika kita memasak teh, kita memerlukan bahan-bahannya terlebih dahulu seperti gelas, gula, sendok, air panas. Lalu kita masukkan gula ke dalam gelas, memasukkan bubuk teh serta air panas, lalu diaduk dan menghasilkan hasil. Ciri-ciri algoritma itu pasti terstruktur, terbatas, terdapat input, proses, dan juga output, serta efektif dan efisien. Cara menyajikan algoritma itu ada 3. Ada narasi sebagai penyajian algoritma yang pertama. Di sini narasi menjelaskan langkah-langkah algoritma menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami oleh manusia, tetapi memiliki sisi negatif yaitu dapat ambigu. Sebagai contohnya terdapat di gambar. Yang kedua ada pseudocode. Pseudocode ini mengimplementasikan atau menyajikan algoritma dengan bahasa yang lebih terstruktur seperti bahasa pemrograman yang ada di komputer. Tetapi pseudocode ini tidak terikat pada aturan dan juga sintaksis tertentu. Contohnya seperti ada di gambar, memiliki input, proses, dan juga output. Lalu yang ketiga ada flowchart, yaitu pengimplementasian algoritma dan menjadikan flowchart ini wadah di mana langkah-langkah algoritma disimbolkan. Selanjutnya ada jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma itu dibagi menjadi 3 tahap, ada dasar, menengah, dan juga tinggi. Di sini saya akan membahas mengenai tingkatan dasar yaitu sekuensial, percabangan, dan juga perulangan. Yang pertama ada sekuensial. Sekuensial merupakan jenis algoritma yang menjalankan instruksi secara berurutan dari awal sampai akhir tanpa ada perulangan maupun percabangan. Yang kedua ada percabangan, yaitu jenis algoritma yang memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika suatu kondisi itu benar akan menghasilkan hasil yang true, tetapi jika instruksi blok yang dilangsungkan itu salah, itu bisa menghasilkan false dan akan langsung menjalankan instruksi lainnya. Percabangan itu dibagi menjadi 4, ada percabangan satu arah, itu if dan juga then, ada percabangan 2 arah, itu memiliki 2 kondisi yaitu if, then, dan juga else, yaitu benar atau salah. Dan yang ketiga ada percabangan majemuk atau banyak arah, dia memiliki satu dari beberapa kondisi, dia ada if, then, dan juga else if. Lalu ada percabangan bersarang, yaitu percabangan di dalam percabangan. Lalu ada perulangan atau bisa disebut dengan looping. Algoritma ini memungkinkan program untuk menjalankan satu atau lebih instruksi secara berulang hingga suatu kondisi terpenuhi. Looping juga dibagi menjadi 3, ada while, ada for, dan juga ada do while. Kalau for itu kita sudah tahu kita akan mengulangi instruksi ini dengan berapa kali. Contohnya kita akan menampilkan angka 1 sampai 10, jadi kita sudah tahu bahwa kita akan menampilkan angka tersebut sampai 10 kali. Tetapi kalau perulangan while itu kita belum tahu nih, kita akan melakukan perulangan itu selama berapa kali, tetapi akan terus diulangi sampai kondisi itu benar. Lalu yang ketiga ada perulangan do while. Perulangan ini memastikan pasti kita akan melakukan perulangan setidaknya 1 kali. Lalu ada tahapan merancang algoritma. Tahapan merancang algoritma itu ada 6. Yang pertama ada memahami masalah. Di sini kita baca masalahnya, kita mengidentifikasi ada apa saja input dan juga outputnya. Setelah itu kita dapat menuliskannya dengan bahasa yang lebih sederhana. Biasanya memahami masalah ini menggunakan model IPO atau input, proses, dan juga output. Yang kedua ada menganalisis masalah. Ketika kita membaca masalahnya, kita akan melakukan dekomposisi atau memecah masalahnya menjadi bagian-bagian kecil.
Lalu, ketika kita sudah menganalisis masalah tersebut, kita dapat menyusun algoritmanya ketika kita sudah mengetahui input, proses, dan juga logikanya sehingga akan mencari output di mana masalah tersebut. Lalu kita mengimplementasikannya, serta kita menguji serta evaluasi, lalu kita mendapatkan outputnya dengan mendokumentasikan algoritma. Ini sebagai contoh implementasi, terdapat input dan juga outputnya ada di sini. Selanjutnya, tadi kita sudah menjelaskan mengenai apa saja sih algoritma tersebut. Lalu kita akan pindah ke pemrograman atau bisa disebut dengan programming. Programming ini adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat melakukan tugas tertentu, atau bisa kita sebut kita mengisi resep yang ada di dalam komputer tersebut dan komputer akan menjalankan resep-resep tersebut. Untuk evolusi programming ini ada dibagi menjadi 3. Ada machine language yang masih menggunakan bahasa biner 0 dan juga 1, sehingga machine ini masih sulit dipahami oleh manusia. Yang kedua itu ada assembly language. Dia masih sama menggunakan bahasa mesin seperti machine language, tetapi lebih mudah dipahami oleh manusia karena memakai mnemonik seperti add, move, or jump. Lalu ada bahasa tingkat tinggi, ada Fortran, COBOL, dan juga ada LISP. Lalu ada paradigma pemrograman. Ada imperatif sebagai turunan dari assembly, Fortran, dan juga COBOL. Ini fokus pada bagaimana kita mengerjakan suatu pemrograman itu secara teratur dari awal sampai akhir atau step by step. Tetapi ada keterbalikannya, yaitu ada di deklaratif. Kalau di deklaratif itu fokus apa yang harus kita inginkan, tidak perlu step by step. Lalu ada modern, yaitu gabungan dari beberapa paradigma seperti Python, JavaScript, dan juga Kotlin. Lalu di sini ada evolusi pemrograman imperatif, ada procedural, ada structure, ada OOP yaitu object oriented programming, ada event driven, ada concurrent, dan juga ada multi paradigma. Selanjutnya ada pemrograman terstruktur. Dia ini menulis program itu secara pendekatan top and down, memecah program masalah itu menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dipahami serta dirawat. Tujuannya dia meningkatkan keterbacaan, memudahkan debugging, mendukung reusability, menggunakan prinsip sequence selection iteration, menghindari goto, kode rapi, dan mudah dibaca. Pastinya di PT ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Seperti kita tahu tadi, ada kelebihannya dia mudah debugging, mudah dipahami, teratur, cocok banget untuk proyek menengah. Tetapi dia kurang bisa untuk di proyek yang besar dibandingkan OOP karena dia kurang fleksibel. Lalu yang terakhir ada alur dev C++ atau alur control. Di sini alur control itu cara kita mengatur urutan eksekusi instruksi dalam program agar tidak selalu berjalan dari atas sampai bawah. Nah, jenis-jenis alur control ini sama kayak jenis-jenis algoritma. Ada sequential, ada yang berurutan dari awal sampai akhir. Ada selection, itu kita melangsungkannya dengan beberapa kondisi seperti if then, if else if then, dan juga ada switch. Lalu yang ketiga ada iteration yaitu looping. Dia mengulangi blok kode itu berkali-kali. Ada for, ada while, ada do while, ada nested loop. Dan yang keempat itu ada yang mirip dengan assembly language, itu ada jump, dia melompat, dia mengubah alur normal perulangannya. Ada break, ada continue, dan juga ada return. Oke, sekian dari penjelasan saya dari awal sampai akhir tadi. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Apabila saya ada kesalahan kata maupun perbuatan selama video atau penjelasan ini berlangsung, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih.